Halo guys, welcome back to my class. Saya Muslim Stari, mari kita belajar. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita semua dapat kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, para peserta didik yang saya banggakan, gimana kabarnya nih semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah kita masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara melepas kaca depan kendaraan, dan saya juga sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari bagaimana cara memasang kaca depan kendaraan. Nah, mudah-mudahan kalian semua sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan bagi kalian yang belum mengerjakan tugasnya, harap segera mengerjakan tugasnya. Jangan sampai kalian lupa mengerjakan tugasnya. Nah, oke guys. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi kaca film, atau yang sering kita sebut dengan ribbon. Tapi sebelum kita masuk pada materi kita kali ini, saya harapkan kalian dapat memperhatikan dengan baik materinya, kemudian dapat mencatat materi-materi yang akan saya sampaikan nanti. Jangan lupa juga subscribe, komen, like, and share video ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau gitu mari kita masuk pada materi pembelajaran kita kali ini. Check it out. Nah, anak-anakku sekalian, kalian dapat perhatikan di tampilan video kalian masing-masing masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu pemeliharaan dan perbaikan interior, tetapi dengan materi pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang materi kaca film atau memasang kaca film. Nah, kaca film sendiri atau yang biasanya kita sebut dengan ribbon memiliki beberapa persepsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memasang kaca film akan membuat suhu kabin mobil dapat tetap adem atau dingin. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari panas yang menyengat meskipun saat diparkir di lapangan terbuka pada siang hari. Nah, itulah persepsi pemasangan kaca film yang semestinya kita dapatkan. Tetapi pada kenyataannya ternyata 60-70% panas berasal dari panel bodi mobil. Saya ulangi lagi. Ternyata 60-70% panas berasal dari panel mobil atau bodi mobil. Kemudian 30-40% panas berasal dari kaca. Saya ulangi lagi. 30-40% panas berasal dari kaca. Kemudian selanjutnya 60-70% panas masuk dari kaca depan atau windside. Saya ulangi lagi. 60-70% panas masuk dari kaca depan atau windside. Nah, itulah beberapa persepsi tentang kaca film dan kenyataannya. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi kaca film. Anak-anakku sekalian, kaca film sendiri berfungsi sebagai comfort, privacy, efisiensi, dan healthy. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang comfort. Comfort adalah meredam panas yang masuk dari kaca sehingga lebih nyaman.
Sekali lagi, comfort adalah meredam panas yang masuk dari kaca sehingga lebih nyaman. Kemudian yang kedua adalah privacy, yaitu menghalau orang dari luar untuk dengan mudah melihat ke dalam kabin. Sekali lagi saya ulangi, privacy adalah menghalau orang di luar untuk dengan mudah melihat ke dalam kabin mobil. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi, yaitu lebih irit bahan bakar karena kinerja kompresor AC untuk menurunkan suhu kabin lebih ringan dan performa mesin lebih bertenaga saat kompresor tidak bekerja karena kabin telah mencapai suhu yang optimum. Kemudian yang keempat adalah healthy. Kaca film dapat menolak sinar ultraviolet dan infrared yang membahayakan bagi kesehatan kulit. Nah, itulah beberapa fungsi dari kaca film. Nah, kaca film sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah UVT atau ultraviolet transmittance. Kemudian yang kedua adalah VLT atau visible light transmittance. Kemudian yang ketiga adalah IRR atau infrared reflectance dan reject. Kemudian yang keempat adalah teaser atau total solar energy reject. Nah, itulah beberapa jenis kaca film yang dibagi menurut fungsinya masing-masing. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah UVT atau ultraviolet transmittance. Ultraviolet adalah cahaya yang dapat membuat interior kulit retak atau pecah-pecah. Kemudian yang kedua adalah warna interior mobil memudar atau fading. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, semakin kecil persen UVT semakin baik. Pada umumnya kaca film branded dapat menolak UV 99% atau UVT sama dengan 1% atau UVR sama dengan 99%. Nah, kemudian yang kedua adalah VLT atau visible light transmittance. Persentase VLT menandakan besarnya cahaya yang lewat melalui kaca film. VLT berhubungan dengan persentase kegelapan kaca film. Nah, berikut ini acuan antara VLT dengan tingkat kegelapan kaca film sebagai berikut. 1. VLT 70%, kegelapan kaca film 10-15%. 2. VLT 60%, kegelapan kaca film 15-20%. 3. VLT 35-40%, kegelapan kaca film 30-40%. 4. VLT 20%, kegelapan kaca film 55-60%. 5. VLT 10%, kegelapan kaca film 70%. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, VLT 5%, kegelapan kaca film 80%. Jadi, semakin besar persentase VLT, maka kegelapan kaca film akan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil persentase VLT, maka kegelapan kaca film akan semakin besar, bisa sampai 80%. Nah, kemudian jenis kaca film yang ketiga adalah IRR atau infrared reflectance atau reject. Nah, infrared sendiri adalah radiasi panas yang dibawa oleh cahaya sinar matahari. Kemudian, infrared sendiri semakin besar spek persennya, IRR semakin baik. Kemudian, yang keempat adalah teaser atau total solar energy reject. Persentase total solar energy, heat atau panas, yang ditolak oleh kaca film. Yang pertama, semakin besar persentase teasernya semakin baik. Kemudian teaser adalah akumulasi persentase dari variabel penyumbang panas. Nah, kalian dapat perhatikan di tampilan video kalian masing-masing. Ini adalah tabel spesifikasi kaca film.
Di sini sudah dijelaskan berbagai brand kaca film, kemudian seriesnya, tipe, kemudian ada jenisnya PLT, UVR, IRR, dan teaser. Ada warnanya dan kemudian kegelapannya. Nah, jika pada tampilan video kalian kurang jelas, kalian bisa mencarinya lagi di Google dengan menuliskan tabel spesifikasi kaca film. Nanti kalian akan mendapatkan materi tabel spesifikasi seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, seperti itulah kira-kira materi pembuka tentang kaca film. Tadi kita sudah bahas tentang persepsi kaca film, kemudian jenis-jenis kaca film, dan spesifikasi kaca film menurut jenisnya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas 4 untuk mata pelajaran ini. Tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kalian harus mencari perlengkapan apa sajakah yang harus disiapkan dalam proses pemasangan kaca film. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah cara memasang kaca film? Jelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, seperti itulah tugas yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian semua dapat mengerjakan dengan baik di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk jawabannya kalian dapat cari di internet atau tanyakan sama Mbah Google. Nah, oke guys, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dengan baik dan dapat mengerti dengan materi apa yang telah saya sampaikan tadi. Ingat, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa komen, like, and share video ini. Agar channel ini dapat terus berkembang dan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ingat, jangan keluar rumah jika tidak penting. Boleh keluar, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Mulis Mustari, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.